Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Firdaus dengan NIM 19 020078, kelas FSB, Mapel Bahaya Fisik, dan dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Pipit Marviana, STR, KEB, MKM. Di sini saya akan menjelaskan akan mempresentasikan tentang soal UTS pelajaran bahaya fisik. Yang soal pertama adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Yang ketiga, jelaskan apa itu identifikasi bahaya, identifikasi dan pengendalian bahaya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian bahaya. Yang kelima, sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang, yaitu 100 lux. Yang keenam, bahaya pengendalian dari pencahayaan yang minim menurut Anda. Yang ketujuh, jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat. Yang kedelapan, jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga. Yang sembilan, jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Dan yang ke-10, buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan bahaya dari bahaya kebisingan dan lingkungan sekitar rumah Anda. Yang pertama, kita langsung menuju jawaban nomor 1, yaitu pengertian dari bahaya. Bahaya didefinisikan sebagai setiap kegiatan, situasi, atau zat yang dapat menyebabkan kerugian baik fisik ataupun mental. Bahaya juga dapat diartikan sebagai sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau PAK. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, misalnya terpapar kebisingan intensitas tinggi, suhu ekstrim, panas dan dingin, intensitas penerangan kurang memadai, getaran, dan radiasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu pengertian identifikasi. Identifikasi adalah mengklasifikasi dan mengendalikan bahaya serta risiko dari setiap kegiatan operasional dan produksi perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non-rutin. Dan selanjutnya adalah pengertian dari pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya adalah proses yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuan agar para pekerja dan di instansi atau perusahaan dapat menghindari resiko aktivitas yang dapat berpotensi menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja sebagai tujuan awal dari suatu perusahaan. Dan selanjutnya yaitu pengendalian hierarki pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu memodifikasi desain untuk menghilangkan bahayanya. Misalnya, memperkenalkan mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Yang kedua, substitusi, yaitu pengganti bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem, misalnya menurunkan kekuatan, ampere, tekanan, suhu, dan lain-lain. Yang ketiga, kontrol teknik atau perancangan, menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan interlock, dan lain-lain. Yang keempat, kontrol administratif, tanda-tanda keselamatan, daerah berbahaya, tanda-tanda fotoluminescent, tanda untuk trotoar pejalan kaki, peringatan sirine, lampu alarm, prosedur keselamatan, inspeksi peralatan, kontrol akses, sistem yang aman, penandaan dan izin kerja, dan lain-lain. Yang kelima, alat pelindung diri APD, kacamata safety, perlindungan pendengaran, pelindung wajah, respirator, sarung tangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bahaya jika mengabaikan standar pencahayaan, mengakibatkan mata lelah, sakit kepala, head stress, dan kecelakaan kerja. Di sisi lain, penerangan berlebih juga mempengaruhi pada keselamatan dan kesehatan pekerjaan seperti silau, sakit kepala, dan stres. Kelelahan mata ditandai iritasi pada mata, penglihatan ganda, daya akomodasi menurun, kepekaan kontras, dan kecepatan persepsi menurun. Selanjutnya itu pengendalian bahaya dari penerangan yang minim. Pencahayaan alami maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya. Kontras yang sesuai kebutuhan. Untuk ruang kerja yang menggunakan peralatan berputar dianjurkan untuk tidak menggunakan lampu neon. Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu harus sering dibersihkan. Menghindari penggunaan cat yang mengkilap. Menggunakan cahaya difusi. Memilih tipe daya lampu yang tepat untuk ruang dan area kerja. Lakukan modifikasi sistem pencahayaan yang sudah ada. Lakukan modifikasi pekerjaan seperti mengubah
posisi kerja, mengubah posisi kerja untuk menghindari bayangan, kesilauan, pantulan, membawa pekerjaan lebih dekat dengan mata sehingga objek terlihat jelas. Dan selanjutnya yaitu bahaya jika mengabaikan standar ventilasi pada gedung bertingkat, yaitu terjadinya sick building syndrome (SBS). Kondisi ini memicu kualitas udara dalam ruangan gedung buruk. SBS berpotensi mengganggu kesehatan dan menurunkan produktivitas kerja penghuni gedung. Buruknya ventilasi gedung mengakibatkan hawa panas yang keluar dari mesin fotokopi, asap rokok, maupun material kerja yang terdistribusi dalam ruangan. Akibatnya penghuni gedung terkena penyakit seperti legionella. Kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut perundangan ketiga. Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh hubungan antar personil di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya meliputi tekanan dari panas dan dingin. Dan selanjutnya yaitu penerapan hierarki pengendalian bahaya untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Yang pertama, membuat program penjagaan heat stress, kemudian melakukan identifikasi bahaya, kemudian melakukan pengendalian teknik, kemudian melakukan melindungi pekerja dari risiko terkena heat stress. Yang kelima, aklimatisasi, yaitu penyesuaian lingkungan. Yang keenam, mengatur waktu kerja. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kerja. Yang kedelapan, melakukan pengawasan untuk gejala awal. Yang sembilan, membuat rencana dan melaksanakan tanggap darurat. Yang kesepuluh, melakukan kontrol heat level. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama adalah tidak membuat kegaduhan, yang kedua membuat dinding rumah dan pagar rumah, yang ketiga memasang tirai di dalam rumah, yang keempat memasang karpet, dan yang kelima memasang dinding yang kedap suara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.